إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, dalam suasana puasa kali ini mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa masing-masing. Diberikan kekuatan untuk menjalani apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Baik, teman-temanku sekalian, ada sebuah komentar dari adik kelas saya. Ya, dia berkomentar itu, dia bilang, coba sesekali bahas filsafat katanya. Baik. Jadi karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas sedikit mengenai filsafat, ya. Walaupun basic saya bukan basic filsafat. Baik, teman-teman sekalian, dalam menjalani retorika kehidupan, dalam setiap kali kita beraktivitas, seringkali kita sering mendengar ada doktrin-doktrin, ada perkataan-perkataan yang menimbulkan asumsi buruk kita terhadap filsafat. Ya, seperti apa? Misalnya, nah ini saya catat melalui penelitian, ya. Filsafat itu sesat, membuat kita terjebak dalam pikiran. Pertama. Kemudian mengatasnamakan Imam Al-Ghazali. Katanya Al-Ghazali itu mengatakan jangan belajar filsafat. Dan Al-Ghazali itu bertaubat dari filsafat. Kemudian filsafat itu buang-buang waktu untuk mencari Tuhan. Padahal Al-Quran itu sudah jelas. Nah, ini katanya ya. Kemudian yang terakhir, filsafat bertentangan dengan syariat. Nah, sebelum kita membahas ini, mari kita bahas sedikit apa sih filsafat itu. Baik, filsafat itu dalam bahasa Inggris artinya adalah filosofi. Kemudian dalam bahasa Yunani, dia artinya adalah philos dan sophia. Philos ini berarti adalah cinta. Sophia berarti adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat ini dapat kita simpulkan sebagai suatu paham yang mencintai kebijaksanaan. Oleh karenanya orang-orang yang berfilsafat, nah, nanti ada pembahasan mengenai filsafat dan berfilsafat, itu beda. Setiap orang yang berfilsafat itu selalu mencari sebuah teori yang menghasilkan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Baik, sekarang objek filsafat. Apa sih objek filsafat itu? Tujuannya apa kita belajar filsafat? Nah, tujuan belajar filsafat atau objek filsafat itu ada 3. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah alam. Mempelajari Tuhan biar apa? Biar kita tahu siapa yang kita sembah. Jadi supaya kita sholat itu nggak sekedar sholat mengatakan Allahu Akbar. Bahkan sampai kalimat Allahu Akbar itu dibawa demo berjilid-jilid dan lain sebagainya itu. Kemudian manusia yang kedua. Untuk apa kita mempelajari manusia? Agar kita mengerti siapa diri kita ini sebenarnya. Supaya nggak sombong di muka bumi. Supaya nggak sombong dengan makhluk ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian alam. Apa tujuannya mempelajari alam? Agar kita tahu di mana kita tinggal saat ini. Sehingga apa? Ini menghasilkan persiapan kita untuk mempersiapkan bekal dalam kehidupan yang akan mendatang, yaitu kematian. Baik, sekarang akan coba saya ajak teman-teman untuk berpikir kira-kira pendapat mana yang mendekati dengan sebuah kebijaksanaan atau kebenaran. Untuk membahas 4 pendapat tadi, saya rasa melalui objek filsafat pun sudah autokritik, itu semuanya sudah terbantah. Baik, sekarang akan saya coba untuk paparkan. Pertama, mengenai Al-Ghazali mengatakan jangan belajar filsafat karena dia sendiri bertaubat dari filsafat. Teman-teman perlu diketahui, orang yang bicara seperti ini adalah orang yang kurang membaca sejarah. Ya, bukan kurang, mungkin dia nggak tahu sejarah mungkin.
cuma sebatas tekstualis itu saja. Yang dikatakan Al-Ghazali itu bukan jangan belajar filsafat, tapi jangan berhenti pada filsafat. Itu sudah jelas. Perbedaan makna yang luar biasa antara jangan belajar dan jangan berhenti. Nah, menurut saya Al-Ghazali itu, beliau selain sebagai Hujjatul Islam, kitab-kitab beliau itu penuh dengan filosofis. Seperti Bidayatul Hidayah, Jawahirul Quran, dan lain-lain. Nah, ini saya punya bukunya, buku terjemahan mengenai Jawahirul Quran. Di sini Ghazali mengatakan, wahai orang yang merutinkan diri membaca Al-Quran, yang menjadikan studi Al-Quran sekedar pekerjaan, yang menelan makna Al-Quran dari teks dan kalimat saja, hingga kapan engkau akan terus berputar-putar di pinggir samudra sambil menutup kedua mata dari melihat barang-barang mulia yang langka di dalamnya. Ini adalah kalimat-kalimat filosofis yang menunjukkan kita agar tidak melihat suatu hal dari teksnya saja. Nah, begitu ya. Kemudian, filsafat itu bertentangan dengan syariat. Nah, ini syariat yang mana? Perlu dipertanyakan. Padahal dalam Al-Quran itu jelas, afala tatafakkarun, afala tadzakkarun. Dalam hadis Nabi, ad-dinu aqlun. Atau dalam perkataan yang lain, la dinun liman la aqlun fihi. Tidak dikatakan beragama kalau orang itu tidak berakal. Akal itu identik dengan filsafat. Baik. Kemudian, begini teman-teman sekalian. Pendapat-pendapat seperti ini saya rasa tidak mempengaruhi diri saya untuk menghindari diri dari belajar filsafat. Coba kita kembali flashback pada sejarah di mana ketika zaman peradaban Islam itu berkembang. Saat Islam berkembang itu, para cendekiawan, para ilmuwan, ya, mereka itu identik mempelajari filsafat. Jadi yang membuat negara berkembang, yang membuat negara maju, itu perkara akal, perkara pikiran, perkara intelektual. Nah, bukan bukan sekedar spiritual saja. Spiritual tanpa intelektual, saya rasa nggak pengaruh apa-apa. Dan doktrin-doktrin inilah yang dibuat oleh tetangga-tetangga sebelah yang malas berpikir itu, seperti Wahabi, HTI, ya, embel-embel kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ala arsistawa itu diartikan sebagai makan, sebagai tempat. Padahal itu jadi pertanyaan antara makan atau makanah. Dia menjadi tempat Tuhan atau posisi Tuhan, status Tuhan itu. Dalam artian kebijaksanaan Tuhan, keagungan Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi ya? Ya, saya rasa cukup di situ. Tidak perlu banyak-banyak untuk membahas teori seperti ini. Pesan saya pada teman-teman sekalian agar jangan mudah terdoktrin terhadap hal-hal demikian. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berhenti berpikir, untuk berhenti mencari suatu hal yang mendekati dengan kebenaran, dekat dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat itu tidak melenceng dari syariat Islam, tidak melenceng dari aturan agama dan aturan Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.